Baik, terima kasih. Kita ke informasi Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara. Pemirsa, hujan es melanda areal pertambangan Iwip, Desa Lililef, Kecamatan Wedah Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara, Senin 16 Januari sekitar pukul 16:30 waktu Indonesia bagian timur. Air hujan berbentuk butiran kerikil sempat menghebohkan pekerja tambang. Bahkan butiran es tersebut sempat meretakan kaca mobil. Hujan es ini baru pertama kali terjadi di Maluku Utara. Fenomena langka memang. Dan untuk mengetahui apa penyebab hujan es tersebut, di ujung telepon telah terhubung dengan Bapak Setiawan Sri Raharjo, Koordinator Bidang Data dan Informasi Stasiun Meteorologi Sultan Babula Ternate. Selamat sore, Pak Setiawan. Selamat sore. Bagaimana kabar? Sehat-sehat? Ya, alhamdulillah Pak Setiawan. Ini ada informasi dari Kabupaten Halmahera Tengah tentang turunnya hujan bercampur es. Itu apa penyebab yang terjadi di Kabupaten Halmahera Tengah itu, Pak Setiawan? Iya, terima kasih Bung Sawal. Kita jelaskan sedikit kondisi yang terjadi pada saat itu. Memang ini fenomena yang langka, meskipun fenomena ini bisa jadi terjadi di beberapa wilayah di Indonesia. Untuk kejadian yang ada di Maluku Utara, sebetulnya ini kejadian yang kami catat baru pertama di wilayah dengan titik koordinat mendekati wilayah garis ekuatorial. Ini memang fenomena yang unik yang bagi kami perlu jadi kajian yang lebih dalam. Nah, kami memang melihat pada tanggal 16 mulai jam 14 waktu Indonesia Timur, kondisi lautan di Laut Maluku atau lebih tepatnya di barat dari Halmahera Barat, kemudian di wilayah kota Ternate, Tidore, sekitarnya, itu memang suhu muka laut di wilayah tersebut sangat tinggi, anomali untuk suhu muka laut. Nah, terbentuk pada tanggal 16 jam 15 sore mulai terbentuk labilitas udara di wilayah Maluku Utara, terutama di wilayah perairan di Halmahera barat dari kota Ternate. Sebetulnya awan ini banyak terbentuk di wilayah Ternate sekitarnya. Namun pada saat itu di tanggal 16 angin di beberapa lapisan di wilayah Maluku Utara cukup tinggi, berhembus dari arah barat menuju ke wilayah timur. Iya. Pas yang begitu. Iya, Pak Setiawan, berdasarkan data dari Stasiun Meteorologi Sultan Babula Ternate, apakah peristiwa ini hanya terjadi di Desa Lililef atau di beberapa tempat di Maluku Utara? Pada saat itu terjadi hanya di Desa Lililef saja, di sekitar Halmahera Tengah dan sekitarnya. Itu kondisi memang kejadian hujan yang berupa kristal atau berupa es. Untuk wilayah-wilayah yang lain pada saat itu tidak terjadi, hanya kondisi yang di wilayah Halmahera Tengah atau di Lililef tersebut. Untuk wilayah-wilayah yang lain pada tanggal 15 tidak terjadi hujan seperti yang terjadi di Halmahera Tengah, ataupun bahkan wilayah yang lain tidak sedang terjadi hujan. Nah, ini memang labilitas udara di sekitar Laut Halmahera memang sedikit menghangat, kemudian terjadi pertumbuhan awan konvektif, kemudian karena tergeser adanya hembusan angin dari barat menuju ke timur, salah satunya ke Halmahera Tengah. Dan di Halmahera Tengah dengan kondisi suhu juga cukup kondusif untuk melakukan proses pembentukan awan konvektif, ataupun ditambah dengan pembentukan awan secara orografi karena kondisi topografi di Halmahera Tengah yang berupa pegunungan, sehingga kumpulan awan yang sudah menjulang tinggi itu ditambah diakumulasi dengan kondisi atmosfer yang ada di Halmahera Tengah, sehingga terjadi akumulasi yang begitu kuat, pemanasan yang begitu meningkat, sehingga mampu menembus ke beberapa lapisan di atmosfer
ya, sehingga terbentuk beberapa kondisi pengkristalan. Karena kita ketahui bahwa untuk ketinggian suatu tempat semakin tinggi dia akan mengalami penurunan suhu sekitar 100 meter menjadi 1 derajat. Jadi pada saat pembentukan kristal tersebut seharusnya sudah tertarik gravitasi, namun karena masih adanya penguapan yang begitu kuat, karena labilitas yang masih meningkat, maka proses untuk pembentukan kristal es semakin membesar dengan berbanding dengan ketinggian. Begitu pada ketinggian jenuh, dia bongkahan es yang begitu padat, yang begitu besar, kemudian tertarik gravitasi. Nah, proses untuk terjadinya es yang menunjang ke atas, itu di bawah kondisi kristal es juga terjadi hembusan angin, dan hembusan angin ini sudah menjadi hembusan angin dingin. Nah, begitu dia menuju ke wilayah daratan, maka wilayah daratan yang ada di Halmahera Tengah pada saat itu menjadi udara atau suhunya menjadi mendingin dibandingkan dengan suhu lingkungan di wilayah Halmahera yang lain. Oke. Nah, pada Pak kondisi Setiawan, dingin, itu esnya tidak mencair, Pak. Pak Setiawan, Iya, Pak. kalau berdasarkan data Anda, apakah fenomena ini dia kurun waktu berapa tahun dia terjadi, atau hujan es ini baru pertama kali terjadi di tahun 2023 ini untuk wilayah Provinsi Maluku Utara? Iya, kalau dari catatan kami untuk kejadian hujan es di Maluku Utara baru kali ini kita mencatat di wilayah tersebut, dan di wilayah-wilayah lain pun belum ada catatan di BMKG kejadian dari hujan dengan kristal-kristal es tersebut. Dan ini tidak bisa dijadikan ukuran bahwa akan terjadi berapa tahun sekali, tidak, karena ini bukan periode pengulangan, namun ini cenderung pada kondisi persyaratan yang memungkinkan terjadinya kondisi hujan es seperti ini. Berarti peristiwa ini hal lumrah ya? Bagaimana, Pak? Peristiwa bagaimana? Peristiwa terjadinya hujan es ini merupakan hal biasa terjadi ya, bukan hal aneh atau dibawa kepada perspektif lain. Ya, kalau disebut hal aneh, yang sesuatu hal yang mungkin aneh ada mungkin hubungan dengan kondisi lingkungan atau sekitarnya, itu tidak demikian juga. Namun kondisi hujan es ini sesuatu hal kejadian meteorologis yang langka terjadi di suatu daerah, ya, karena kejadian ini tidak setiap wilayah ataupun setiap waktu bisa kejadian hujan es. Betul. Namun kejadian hujan es ini menjadi fenomena yang sebetulnya bisa jadi terjadi, namun kondisi yang sangat langka dan tidak bisa diukur, keseringannya sangat jarang sekali kejadian hujan es tersebut. Iya. Biasanya di wilayah-wilayah yang dia lintangnya agak jauh dengan wilayah khatulistiwa, seperti di Bogor ataupun di Denpasar, Bali, itu sempat juga kejadian hujan es seperti ini. Karena itu menarik juga tuh Pak Setiawan. Biasanya kan peristiwa pembekuan air hujan ini biasanya kan terjadi di wilayah-wilayah dingin begitu ya, seperti di daerah Bogor misalnya. Nah, sekarang yang masyarakat menjadi mempertanyakan, Halmahera Tengah itu kan diidentik dengan daerah panas. Tapi tiba-tiba waktu peristiwa Senin kemarin itu kok terjadi hujan es begitu? Ya, untuk kejadian hujan es di Halmahera Tengah ini tidak bisa berdiri sendiri secara ukuran meteorologis. Artinya bukan karena kondisi lokal di Halmahera Tengah saja yang menjadikan hujan es ini terjadi. Namun ini juga ada pengaruh dengan kondisi labilitas di sekitar dari Halmahera Tengah. Nah, kalau kita pantau kemarin, salah satu pemicu kuat yang terjadinya hujan es di wilayah Halmahera Tengah itu karena labilitas di Laut Maluku itu begitu kuat, sehingga pembentukan awan cumulonimbus di wilayah Maluku Utara bagian barat, seperti di wilayah perairan Ternate, Halmahera Barat, ataupun di wilayah Sofifi, itu karena adanya angin yang begitu kuat di beberapa lapisan dari arah barat menuju ke timur, pembentukan uap air yang berupa awan cumulonimbus tadi yang seharusnya jatuh di wilayah
Ternate Tidore Halmahera Barat, dia tergeser menuju ke wilayah Halmahera Tengah. Ini satu poin. Kemudian dari Halmahera Tengah sendiri pada saat itu juga terjadi pemanasan yang cukup kuat, sehingga labilitas yang tadinya sudah kuat terjadinya pertumbuhan uap air berupa awan cumulonimbus itu ditambah dengan kondisi yang ada di Halmahera semakin menguatkan dia untuk semakin tumbuh. Nah, pertumbuhan yang meningkat inilah uap air membeku pada ketinggian yang cukup untuk menjadikan kristal es, bongkahan-bongkahan es itu terjadi. Baik. Nah, pada saat dia harus turun menjadi uap air, kondisi lokal itu hangat, sehingga air yang berupa bongkahan harusnya mencair menjadi hujan. Namun di Halmahera Tengah karena ada hembusan angin yang dingin di wilayah Halmahera Tengah, hasil dari dorongan dari pembentukan tadi kristal-kristal es di lapisan atas kemudian terdorong ke bawah, maka wilayah di Halmahera Tengah pada saat itu mengalami penurunan suhu. Oh. Nah, pada saat bongkahan itu harusnya jatuh dan tergesek dengan udara hangat di wilayah Halmahera Tengah, namun karena di Halmahera Tengah sudah terjadi hembusan udara dingin, dorongan dari sisa-sisa pembentukan kristal-kristal es, maka suhu lingkungannya menjadi dingin sehingga tidak mampu untuk mencairkan bongkahan es yang turun di permukaan Halmahera Tengah, sehingga sampai di permukaan. Ya. Baik Pak Setiawan, ini pertanyaan terakhir ini. Kalau berdasarkan catatan dari stasiun meteorologi Sultan Babula Ternate, berdasarkan sejarah di Maluku Utara, apakah kejadian ini pernah terjadi sebelum-sebelumnya di Maluku Utara? Kalau selama ini kami belum mencatat adanya kejadian hujan es di wilayah Maluku Utara. Hanya hujan yang intensitas sangat lebat, karena kita ketahui memang daerah tropis seperti di Maluku Utara, bahkan dia akan merupakan daerah yang rata-rata dekat dengan garis khatulistiwa. Ini secara teori itu tidak memungkinkan sebetulnya terjadi hujan es. Namun itu bisa jadi terjadi kalau memang kondisi persyaratan terjadi hujan es itu terjadi. Baik. Jadi ini kejadian yang sangat langka di Maluku Utara. Sebagaimana juga kejadian yang sempat ada di NTT juga tidak memungkinkan terjadi badai tropis di wilayah tersebut, namun itu terjadi, dan ini bisa jadi salah satu juga faktor perubahan alam lingkungan yang mendukung sehingga terjadi labilitas yang kuat, sehingga persyaratan terjadinya hujan dengan intensitas lebat sebelumnya dan dikuatkan dengan kristal ini bisa jadi terjadi, dan kemungkinan besar kejadian ini bisa menjadikan pemicu kejadian di tempat-tempat yang lain jika kondisi lingkungannya akan sama seperti yang di Halmahera Tengah. Baik, Pak Setiawan, sayang sekali waktu kita terbatas. Diskusi atau dialog kita hari ini kita akhiri. Demikian pemirsa, penjelasan dari Koordinator Bidang Data dan Informasi Stasiun Meteorologi Sultan Babula Ternate. Terima kasih Pak Setiawan atas penjelasannya. Terima kasih Bung Sawal, sama-sama. Ya, Assalamualaikum Pak Setiawan, selamat bertugas. Waalaikumsalam, terima kasih.